Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farah Malika, perwakilan sebagai Ketua OSIS Panindisan Cendekia Serpong. Saya di sini sebagai calon peserta ISLC tahun 2021. Kemiskinan di Indonesia bukan merupakan berita baru. Per tahun 2019 tercatat 9,22% atau 24,79 juta masyarakat Indonesia digolongkan sebagai kalangan miskin. Selain dampak yang jelas terhadap menurunnya kualitas hidup dan sektor ekonomi, kemiskinan juga memunculkan isu sosial lainnya, seperti tingginya tingkat kriminalitas, menurunnya produktivitas masyarakat, dan rendahnya kualitas pendidikan. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah hubungan antara pendidikan dan kemiskinan, karena ada hubungan timbal balik di antara keduanya, yaitu salah satunya adalah working memory, kemampuan untuk menyimpan informasi yang akan dimanipulasi untuk kemudian. Pada anak-anak yang mengalami kemiskinan, kerusakan pada working memory akan tidak tertangani, sehingga dapat berpotensi berlanjut hingga usia dewasa. Sesuatu yang berarti hanya nilai buruk pada anak-anak, pada usia dewasa dapat berarti pengangguran dan kemungkinan kemiskinan berkelanjutan. Komplikasi dari fenomena ini dapat melanjutkan rantai kemiskinan ke generasi selanjutnya. Sedangkan apabila suatu masyarakat terbelenggu dengan garis kemiskinan yang begitu lama, dapat menimbulkan sikap apatis, pasrah, dan menganggap apa yang sudah terjadi sebagai takdir, tanpa upaya sesungguhnya untuk mengangkat kondisi ekonomi mereka. Hal inilah yang disebut dengan kemiskinan kultural. Maka diperlukan adanya intervensi untuk memutus lingkaran kemiskinan ini. Solusi yang saya usulkan berupa bantuan pendidikan secara fasilitas, di mana pengurus OSIS menyediakan sukarelawan tenaga pengajar dari para pengurus sendiri dan menyediakan tempat yang dapat menggunakan gedung sekolah. Target dari program ini ditujukan untuk siswa tingkat TK hingga SMP, mengingat kemampuan dari para sukarelawan tenaga pengajar. Apabila semua elemen tersebut membutuhkan bantuan fasilitas pendidikan, maka diprioritaskan berdasarkan minatnya yang paling tinggi dan menyesuaikan juga dengan kondisi dari para sukarelawan tersebut. Tujuan dari pendidikan ini seminimalnya dapat mengembangkan dari 3 kemampuan keaksaraan, yaitu membaca, menulis, dan berhitung, yang kemudian apabila sudah terpenuhi dapat dikembangkan berdasarkan 4 pilar UNESCO, yaitu learn to know, bagaimana mereka mendapatkan pengetahuan, learn to do, bagaimana mereka mengaplikasikan pengetahuan tersebut, learn to be, bagaimana mereka mengenali diri sendiri mereka, dan learn to live together, bagaimana mereka hidup di masyarakat dan berkolaborasi dengan orang lain. Diharapkan dari akhirnya program ini dapat memenuhi tujuan dari pendidikan itu sendiri, yaitu menyiapkan masyarakat yang siap hidup mandiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.